Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi berasal dari bahasa Latin texere yang berarti menyusun atau membangun. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Heinrich, yaitu suatu disiplin ilmu yang sistematis dan rasional. Ada lagi menurut Roger, yaitu suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian yang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi kesimpulannya, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Informasi adalah sejumlah data yang telah diolah melalui pengolahan data dalam rangka menguji tingkat kebenarannya atau ketercapaiannya sesuai dengan kebutuhan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dari informasi, yaitu yang pertama, informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Yang kedua, memberikan makna. Yang ketiga, berguna atau bermanfaat. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communis, artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua atau lebih. Akar katanya komunis, komunika yang berarti berbagi. Komunikasi merupakan suatu proses pemindahan dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung makna dari komunikasi ke komunikan. Dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah prinsip teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Naisbitt, teknologi dianggap sebagai bagian integratif evolusi kebudayaan dan produk kreatif dari imajinasi manusia. Di dalam paradigma baru ini, seni, sejarah, agama, dan alam. Sedangkan waktu dilihat sebagai mitra setara dalam evolusi teknologi. Karena semua inilah yang mampu memberikan teknologi yang spirit. Kemajuan teknologi diharapkan sejalan dengan jalan kepercayaan dan spiritual seni dan kemanusiaan. Prinsip teknologi informasi dan komunikasi menurut Naisbitt, yaitu HICTEX, lebih kurang memiliki pengertian yaitu kemajuan di masa depan, inovasi, kemajuan kontrol. Sedangkan HICTOX adalah mempercayai sesuatu yang mengakui adanya hal-hal yang lebih besar daripada kita, atau mengakui adanya sesuatu yang lebih besar di luar kita, entah kemanusiaan atau ketuhanan. Jadi pengertian dari HICTEX dan HICTOX lebih kurangnya adalah menikmati buah kemajuan teknologi dan menyesuaikan dengan Tuhan kita ataupun keyakinan spiritual kita. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan dan kecanggihan teknologi mesti dikendalikan oleh sentuhan moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang juga tinggi. Teknologi tinggi, mahal, namun tidak dikendalikan oleh komitmen kemanusiaan yang kuat. Ibaratnya sebuah teknologi kurang berarti manakala yang mengendalikan manusia tidak mempunyai moral yang baik. Selanjutnya adalah poin C, analisis pembelajaran TIK. Yang pertama adalah keterkaitan antara pembelajaran PAI dengan TIK. Di sini saya akan langsung menyampaikan poin penting dari keterkaitan atau hubungan antara pembelajaran PAI dan TIK. Antara lain adalah dapat membantu proses belajar mengajar lebih mudah, lebih efisien, efektif, efisien. Selanjutnya adalah menjadikan peluang besar peserta didik
untuk lebih mandiri dan lebih kreatif dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah membantu pendidik agar lebih mudah menyampaikan materi pembelajaran. Yang terakhir adalah dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Di sini sudah terlihat bahwa dengan hadirnya TIK dalam pembelajaran PAI itu akan menjadi lebih mudah dalam menyampaikan materi, baik menyampaikan materinya dalam bentuk media pembelajaran berbasis TIK seperti LCD, proyektor, atau PowerPoint, atau audio yang lainnya, itu menjadi lebih mudah dan dapat menghemat waktu serta biaya. Tentunya dapat mengurangi tenaga guru dalam menjelaskan materi dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi ini. Selanjutnya adalah poin yang kedua, yaitu peranan TIK dalam pembelajaran. Peran yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar diharapkan menjadi lebih menyenangkan, efektif, dan efisien dengan hadirnya atau dengan menerapkan TIK dalam pembelajaran melalui penerapan sistem pembelajaran elektronik atau e-learning. Yang dimaksud sistem pembelajaran elektronik atau e-learning di sini adalah media atau alat-alat canggih yang dapat membantu proses belajar mengajar seperti proyektor, infocus, komputer, internet, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah TIK berperan sebagai pengelola institusi pendidikan. Peran yang dimaksud di sini adalah dapat memudahkan institusi pendidikan seperti menyelenggarakan biaya untuk peserta didik, seperti biaya pendidikan, biaya kurikulum, atau biaya yang lainnya. Yang terakhir peranannya adalah berperan sebagai alat atau media peraga yang menjadikan proses belajar mengajar agar lebih menyenangkan. Selanjutnya adalah analisis pembelajaran TIK. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin terpenting dari analisis pembelajaran TIK. Yang pertama adalah dari hasil wawancara guru dan bersama siswa kelas 11. Poin-poin yang dapat saya sampaikan antara lain adalah dalam pembelajaran daring susah memahami materi pembelajaran, tidak ada gawe atau tidak punya skill dalam menguasai aplikasi pembelajaran. Selanjutnya mengenai terkait media pembelajaran yang digunakan oleh guru dan siswa. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru antara lain adalah WA Group karena lebih mudah dan lebih efektif dalam menyampaikan materi pembelajaran, sekaligus orang tua lebih mudah mengerti isi dari WA Group tersebut dibandingkan dengan aplikasi belajar yang lainnya, misalnya Google Classroom ataupun e-learning. Terkait siswa yang saya wawancarai menggunakan media pembelajaran berbasis media pembelajaran elektronik atau e-learning dari madrasah. Selanjutnya terkait keterkaitan antara media pembelajaran PAI dengan TIK adalah TIK memudahkan siswa sekaligus pendidik dalam menyampaikan materi agar lebih mudah dan dapat dipahami dengan baik. Jadi dapat menghemat tenaga dan waktu guru dalam menyampaikan materi melalui teknologi dan informatika. Selanjutnya terkait lebih efektif mana antara pembelajaran daring atau
daring atau luring. Dari hasil wawancara, lebih efektif pembelajaran luring atau tatap muka karena materi yang disampaikan mudah diserap dan dipahami oleh siswa dan juga guru menyampaikannya dengan mudah.